Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jadilah Pelita yang Menerangi, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 8 ayat 16. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bicara soal pelita, lampu minyak atau lilin dan dian, pikiran kita langsung terarah pada kehidupan di pedesaan di masa yang lalu, atau juga di beberapa daerah di Indonesia masih mempraktekkannya. Mereka ini hidupnya sangat bergantung pada minyak tanah sebagai sumber untuk menyalakan pelita atau lampu sebagai penerang. Di kota-kota atau desa-desa di mana aliran listrik sudah masuk, mereka mengalami sukacita karena bisa hidup dalam terang ketika malam tiba. Tapi ketika terjadi pemadaman listrik, sejumlah orang kebingungan. Apalagi pada saat itu tidak punya lilin atau emergency tidak sedang berfungsi. Juga kalau sedang terjadi bencana alam, gempa bumi, aliran listrik terputus. Lilin menjadi barang langka dan sangat dibutuhkan sebagai bahan penerang. Lampu minyak atau lilin itu ditempatkan sedemikian rupa agar banyak bagian mendapat terang cahayanya. Itulah sebabnya dikatakan orang menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Saudara-saudari terkasih, tentu kita masih ingat pada sosok Glenn Fredly, penyanyi asal Ambon. Ia menuliskan lirik lagu rohani tentang terang. Begini, jadilah terang, jangan di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Jadilah jawaban, jangan hanya diam. Jadilah jawaban di luar rumahmu. Jadilah garam, jangan di tengah lautan. Jadilah harapan, jangan hanya berharap. Jadilah jawaban, jangan hanya ucapan. Hasil refleksi yang sepertinya sangat sederhana, namun ia sudah berusaha memahami makna dari pesan Injil yang dibaca dan direnungkannya. Apa gunanya terang lilin atau lampu minyak kalau kita berada di lingkungan yang sangat bercahaya karena lampu-lampu listrik bersinar terang? Lilin atau lampu minyak itu sangat dibutuhkan ketika listrik padam dan penerangan tidak ada karena malam yang gelap. Ia hadir di tempat dan waktu yang tepat. Demikianlah seorang murid Tuhan Yesus harus memancarkan kebenaran, harapan, dan cinta kala ia memang hadir pada waktu dan tempat yang tepat. Orang Kristen harus menjadi cahaya di mana orang kehilangan harapan dan masa depan. Saudara-saudari terkasih,
Tuhan Yesus menyebut kita sebagai terang dunia dalam Injil Matius bab 5 ayat 14, dan katanya, "Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Matius bab 5 ayat 16. Pesan Tuhan jelas dan tegas bahwa sebagai orang Kristen yang disebut terang dunia, kita diperintahkan untuk menyatakan perbuatan-perbuatan baik yang telah diajarkannya. Dengan cara seperti itu, sesungguhnya seorang Kristen bukan saja menunjukkan jati dirinya sebagai kembaran Kristus yang adalah terang dunia, melainkan terlebih-lebih untuk memperkenalkan kepada semua orang bahwa Allah itu adalah Bapa yang peduli pada semua orang. Orang Kristen harus menampakkan wajah kebaikan Allah Bapa yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jika Yesus mengatakan supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga, maka purna sudah perutusan kita sebagai terang dunia, sebagaimana Yesus menyebut kita seperti itu. Karena itu, perhatikanlah caramu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Saudara-saudari terkasih, hasil permenungan Glenn Fredly, jadilah terang, jangan di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Jadilah jawaban, jangan hanya diam. Jadilah jawaban di luar rumahmu. Ini aku amini, aku setujui bahwa kita tidak boleh diam dan berpangku tangan melihat ketidakberesan yang ada di sekitar kita. Kita harus speak up, kita harus bicara, kita harus memiliki sikap untuk mengatakan kebenaran yang harus ditegakkan. Jangan hanya diam, tetapi harus bicara. Kalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata, firman Tuhan. Sekalipun kita sedang hendak memperbaiki keadaan, kita juga harus tidak menjatuhkan martabat seseorang, melainkan oleh karena kasih kita melindungi dan menjaganya agar dia paham dan mau memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik. Harus diakui, tidaklah mudah untuk menjadi saksi dan menyatakan kebenaran, terutama jika sesuatu yang salah sudah berubah menjadi keyakinan seolah-olah yang dilakukan itu benar. Yang salah tidak dianggap lagi salah dan dijalani sebagai sesuatu yang benar. Disinilah kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk hadir dan melakukan perbuatan baik dan menyatakan yang salah itu salah dan yang benar itu benar. Apakah aku memiliki kebenaran untuk menyatakan kebenaran yang harus dinyatakan? Marilah kita berdoa.
Bapa yang Maha Baik, bantulah kami untuk memiliki kepedulian akan ketidakberesan yang ada di sekitar kami dan menyatakan kehendak Putra-Mu kepada mereka yang belum percaya kepadanya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.